Oke adik-adik, kita lanjutkan kuliahnya. Malah waktunya habis untuk komentari poster-poster dari adik-adik yang bagus-bagus ini ya. Hanya memang ada hal-hal yang harus teliti begitu. Jadi soal isu kemiskinan yang menjadi isu krusial ini, yang di Indonesia ini bisa dipolitisasi sedemikian rupa oleh para elit ini, sebenarnya bisa dikaji secara akademik di mata kuliah ini ya, di mata kuliah isu-isu kontemporer ini. Dan tadi saya sudah menjelaskan secara garis besar tipologi-tipologi kemiskinan ditinjau dari aspek state dan society. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep kemiskinan secara epistemologis ya, terutama kemiskinan individu dan keluarga di dalam masyarakat kita. Jadi kalau Anda adik-adik semuanya membaca bukunya Yusuf Qaradawi maupun kitab-kitab kuning di pesantren ini, sebenarnya kemiskinan ini masuk wilayah kajian fikih gitu ya, bukan kajian sosiologi gitu, karena memang dulu zaman Islam klasik belum ada sosiologi ya. Jadi kajian fikih yang di kitab kuning itu kalau menjelaskan tentang kemiskinan ini sebenarnya dibagi dua, yaitu kemiskinan dan kefakiran gitu ya. Kalau kemiskinan itu nasibnya lebih baik daripada kefakiran. Jadi orang miskin, individu yang miskin itu nasibnya lebih bagus dibanding orang fakir. Jadi heran kita ya, kalau kajian kitab kuning ini, orang miskin kan nasibnya tidak bagus, ini malah lebih bagus dibandingkan dengan orang fakir. Ini karena studi komparasi ya, perbandingan antara orang miskin dan orang fakir. Jadi kalau di dalam definisi kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning itu, kemiskinan itu adalah individu-individu yang atau kelompok gitu ya, mereka sudah bekerja, orang yang sudah bekerja tetapi penghasilannya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya gitu ya. Kebutuhan pokok itu ya makanan, sandang, dan papan gitu ya. 3P ya, papan, pakaian, dan papan, pakaian, dan pakanan ya. Makanan ya, kebutuhan pokok, makan minum, lalu pakaian, dan tempat tinggal ya, itu kebutuhan primer gitu ya, itu disebut kemiskinan. Orang miskin atau kemiskinan adalah sekelompok orang atau individu yang sudah bekerja tetapi pekerjaannya itu menghasilkan uang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar hidupnya itu. Jadi makanya agak susah ya orang miskin ini untuk nikah lah. Untuk menikah itu cari jodoh juga susah ya, karena takut dia gajinya aja atau upahnya aja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, apalagi menghidupi istri orang itu, anak orang gitu ya. Jadi itu yang ditakutkan kalau kita berpikir rasionalistik gitu ya. Itu kemiskinan. Jadi kemiskinan itu orang yang sudah bekerja tapi hasil pendapatan dari pekerjaannya itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu ya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal gitu ya. Itu kemiskinan gitu. Jadi agak berbeda definisinya dengan dari PBB misalnya ya, dari dunia barat itu. Kalau kemiskinan itu mungkin pendapatan per kapitanya kurang dari $1.000 atau berapa itu ya, saya kurang paham ya. $1.000 ya, $1.000 itu $1 15.000, berarti kan oh iya,
$1.000 atau $100 itu ya, saya lupa itu. Pokoknya 15.000 kali kayaknya 1.000 Pak ya, 1.000 di bawah apa atau 500 itu ya, harus dikaji ulang itu ya di buku-buku PBB ini. Jadi mungkin kalau barat itu ya pendapatannya di bawah 5 juta itu masih miskin itu ya. Kalau itu kemiskinan, jadi orang yang sudah bekerja tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kalau orang fakir itu, kefakiran itu adalah individu atau kelompok di masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hidup dari meminta-minta, belas kasihan orang lain. Dia sangat tergantung kepada orang lain karena memang tidak punya pekerjaan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan sangat tergantung pada belas kasihan orang lain. Itu perbedaan antara kemiskinan dengan kefakiran dalam konteks kajian ilmu fikih di Indonesia lah umumnya, atau mungkin di dunia Islam pada umumnya, yang tentu berbeda dengan dunia barat yang diukur dari sisi pendapatan per kapita dolar gitu ya, pakai dolar Amerika itu ya. Kalau di Indonesia itu harus dicari definisinya dari data statistik ekonomi Indonesia itu, BPS itu ya. Kemiskinan itu yang bagaimana, tapi yang umum itu, yang umum dipahami oleh masyarakat itu ya seperti yang terdapat dalam kitab-kitab kuning atau kitab-kitab fikih itu, bahwa orang miskin itu orang yang sudah bekerja tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti tukang beca atau petani atau sopir atau kusir dokar atau buruh kuli bangunan ya, kuli atau pekerja-pekerja freelance ya, borongan-borongan itu. Mereka itu bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya. Kalau toh bisa memenuhi hanya makanan misalnya, tapi kalau beli rumah papan atau sandang pakaian itu tidak mencukupi itu. Jadi banyak sekali ya kemiskinan kalau diukur dari situ ya. Kalau fakiran malah lebih tragis lagi, yaitu orang yang tidak bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sangat tergantung kepada kebutuhan orang lain, belas kasihan orang lain, gelandangan, pengemis dan sebagainya itu, anak-anak remaja yang nakal di jalanan, anak-anak jalanan dan sebagainya itu ya. Gitu ada ya kita kajian fikihnya ini.